Om Swastiastu. Sekarang kita akan membahas tentang kelahiran. Ada 3 tahap kelahiran manusia. Pertama, lahir dari orang tua. Kedua, lahir dari guru. Yang ketiga, lahir dari alam semesta. Ya. Lahir pertama dikenal dengan istilah Eka Jati, di mana kita dilahirkan oleh ibu kita, dipelihara sejak dalam kandungan oleh kedua orang tua kita. Setelah dilahirkan oleh ibu, orang tua kita, baik ibu maupun ayahlah yang memelihara kita, membesarkan kita, ya, membesarkan fisik kita, memberikan pengetahuan kepada pikiran kita dan jiwa kita. Kemudian kedua orang tua wajib menyekolahkan kita agar kita memiliki pengetahuan yang kita dapatkan di sekolah-sekolah yang nantinya kita bisa gunakan untuk atau sebagai bekal dalam jenjang kehidupan yang lebih tinggi agar kita bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi maupun kebutuhan-kebutuhan keluarga kecil kita. Ya. Nah, dalam proses ini orang tua memberikan kita nama. Mereka memilihkan kita nama terbaik dengan harapan agar nama itu memberikan suatu motivasi dalam hidup kita. Ya. Misalnya ada orang tua yang memberikan nama-nama, misalnya nama-nama tokoh-tokoh pewayangan, tokoh dewa-dewi, tokoh-tokoh terkenal lainnya, dengan harapan agar anak itu bisa seperti nama tersebut. Gitu. Ya. Karena nama itu sebenarnya adalah sebuah doa. Arti apa yang terkandung pada nama tersebut itu akan terjadi pada orang yang memiliki nama tersebut. Maka pemilihan nama itu sangat penting. Ya, itulah orang tua yang lebih dikenal dengan nama Guru Rupake memberikan kita nama waktu kita kecil, dan itu diproses secara baik skala maupun niskala. Skalanya ditulis di akte kelahiran, kemudian secara niskalanya juga ada upacara saat 3 bulan itu pemberian nama. Ya. Nah, di rumah kita kita menerima pendidikan-pendidikan yang disampaikan oleh orang tua kita. Ya, kadang-kadang orang tua kita memberikan kita satwa-satwa atau cerita-cerita. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan agar kita bisa seperti inti dari cerita tersebut. Ya, biasanya ceritanya mengandung makna-makna agar kita menjadi lebih baik. Ya. Nah, di samping dengan cerita-cerita itu, kita pun banyak belajar dari perilaku orang tua kita. Ya. Bagaimana perilaku orang tua, bagaimana gaya bicara, bagaimana pola pikir, biasanya itu 80% mempengaruhi anak-anak mereka. Gitu. Maka tempat belajar pertama itu adalah di rumah. Nah, agar anak-anak mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, makanya sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ya, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya.
Kalau memungkinkan itu sampai perguruan tinggi. Karena harapan orang tua agar anaknya bisa mandiri, ya, dengan memberikan bekal pendidikan lewat sekolah-sekolah itu diharapkan anak mereka mandiri. Itu. Nah, dalam kemandirian itu pasti mereka bisa akan menghandle tugas-tugas nanti kelak ketika dia memasuki tahapan hidup kedua, yaitu gerahaste, masa berumah tangga. Itu. Nah, di samping anak mendapatkan pendidikan dari rumah dan di sekolah-sekolah, juga yang berperan penting untuk menumbuhkan karakter seseorang itu adalah lingkungan di mana mereka bergaul. Itu. Nah, dimanapun mereka bergaul, itu 80% juga akan mempengaruhi karakter anak kita. Ya, makanya orang tua itu mewanti-wanti bagaimana anaknya bisa bergaul di lingkungan yang positif, yang baik. Gitu. Nah, itu kelahiran sebagai manusia yang pertama, yaitu Eke Jati. Kemudian kelahiran yang kedua itu manusia lahir dari seorang guru guru kerohanian bisa, guru agama bisa, guru spiritual bisa. Tergantung anak ini mau mendalami apa. Apakah mau mendalami tentang kerohaniawan? Mereka harus belajar di guru-guru yang mendalami tentang kerohanian itu. Bagi yang ingin mendalami tentang agama, mereka harus belajar di agamawan. Kemudian bagi mereka yang ingin mendalami pelajaran spiritual, mereka harus belajar mencari guru spiritual. Gitu. Ya. Nah, guru-guru ini akan memperlakukan murid-muridnya juga sebagai anak. Itu. Karena tugas seorang guru adalah memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan sesuai dengan keahlian dari guru itu. Ya. Guru yang baik akan memberikan semua pengetahuannya kepada murid-muridnya. Nah, sehingga di Bali ada istilah sisya. Sisya nabe, ya. Sisya nabe. Nabe itu adalah guru, sisya itu adalah murid. Dan bagi nabe, sisya-sisya itu adalah anak. Ya. Maka dipanggil nana. Gitu. Nah, guru-guru inilah yang memberikan pengetahuan, ya, sesuai kemampuan guru tersebut, sehingga sang sisya ini juga memiliki pengetahuan yang dipergunakan untuk membenahi diri mereka agar menjadi lebih baik atau memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya. Itu. Apakah pengetahuan di bidang kerohaniawan, mereka akan menjadi rohaniawan. Mereka mendapatkan pengetahuan di bidang agama, mereka akan menjadi agamawan. Mereka yang mendalami atau belajar tentang spiritual, mereka akan menjadi pelaku spiritual. Gitu. Nah, ini ketika mereka mendapatkan pengetahuan itu, inilah yang disebut sebagai kelahiran yang kedua, yaitu Dwi Jati. Gitu. Nah, seorang guru pun wajib memberikan doa berupa nama. Makanya mereka-mereka yang belajar pada nabi-nabinya, selain mendapatkan pengetahuan, juga diberikan nama sebagai bekal, karena nama itu adalah sebuah doa. Ya, makanya ada istilah nama diksa. Ya, seorang guru, baik guru kerohanian, guru agama, guru spiritual, pasti memberikan murid-muridnya atau nanak-nanaknya itu sebuah nama, dengan harapan, ya, nanak-nanaknya itu bisa mencapai seperti arti apa yang terkandung pada nama tersebut. Itu. Ya. Nah, ini disebut dengan Dwi Jati. Nah, kemudian bagi yang sudah mendwi jati, kalau ingin melanjutkan
kalau ingin melanjutkan agar mereka lebih mudah bisa mencapai tujuan yaitu moksa, ada satu kelahiran lagi, ada satu proses lagi yang harus diikuti, yaitu proses trijati, agar mereka lahir yang ketiga. Nah, lahir di sini bukan dari guru lagi, tetapi dari alam semesta. Mereka lahir dari ibu bumi, Bapak Akasa. Yang menjadi guru di sini adalah Ibu Pertiwi, ya, Bapak Akasa, kemudian unsur air, unsur api, dan unsur udara. Mereka lahir dari Panca Mahabhuta. Itu. Nah, sebelum mereka dilahirkan sebagai trijati, mereka wajib mendapatkan pelajaran-pelajaran yang disebut dengan ajaran kebenaran sejati. Ajaran ini berasal dari Ibu Pertiwi dan Bapak Akasa atau Ibu Ayah Alam Semesta. Nah, ajaran ini biasanya diturunkan pada diri sisya itu sendiri, ya, oleh guru sejati yang memang sudah ada di dalam diri mereka masing-masing. Itu. Nah, disinilah seorang guru yang ditugaskan untuk melakukan proses trijati ini mengantarkan sisya-sisyanya agar bisa berdialog dengan guru sejati yang sesungguhnya ada di dalam diri mereka masing-masing. Ya, guru sejati ada di dalam diri masing-masing. Itu. Nah, guru sejati inilah yang akan menuntun mereka yang akan ditrijati ini, ya, baik pikiran, perkataan, perilakunya agar akan dituntun sesuai dengan kebenaran yang berlaku umum untuk siapa saja, ya, berlaku universal, ya, karena kebenaran itu sebenarnya ada satu. Hanya ada satu kebenaran, yaitu kebenaran itu sendiri. Kalau seseorang sudah dituntun oleh guru sejati, maka kebenaran-kebenaran yang universal ini akan menyatukan semuanya, ya, karena sesungguhnya kita ini satu, ya, kita berasal dari Tuhan, ya, kemudian kita wajib memahami dan menyadari bahwa kita ini bagian terkecil dari Tuhan, ya, ada Atma, ada Parama Atma. Nah, setelah itu kita memunculkan sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya ajaran-ajaran spiritual mengajarkan agar memunculkan sifat-sifat Tuhan, atau dalam bahasa Balinya memunculkan sifat-sifat dewa yang ada di deweke. Karena sesungguhnya ada dewa di dalam diri kita, ada Tuhan di dalam diri kita. Gitu. Nah, setelah mereka memahami ini, mereka akan diajarkan teknik bagaimana mereka selalu selaras dengan 5 elemen. 5 elemen yang ada di Buana Alit dengan 5 elemen yang ada di Buana Agung. Nah, ketika praktek penyatuan ini dilakukan, ketika sisya sudah mampu menyatukan 5 elemen yang ada dalam diri mereka dengan 5 elemen yang ada di alam semesta, inilah yang disebut dengan moksa. Ya. Moksa bukan hilangnya tubuh, tetapi adanya rasa penyatuan manusia dengan lingkungannya, dengan alam sekitarnya. Mereka merasa bersaudara, ya, karena di ajaran spiritual itu dikatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Maka yang akan terjadi adalah dia yang sudah ditrijati itu sangat harmonis, akan muncul mengasihi semua, menyayangi semua, menghormati semua, karena mereka menyaksikan ada Tuhan di dalam setiap makhluk. Nah, di sini ajaran Tatwamasi akan terjadi. Tatwamasi itu sebenarnya moksa. Ketika kita menyadari ada kita dalam diri orang lain, ada orang lain dalam diri kita,
Inilah yang disebut dengan moksa. Dan moksa akan terjadi ketika seseorang telah ditrijati dan sudah bisa menyatukan Buana Alit dengan Buana Alto. Ya, demikian tentang Trijati. Oh, Santi, Santi, Santi.